Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita, sebab Tuhan yang telah menjaga saat kita terlelap, juga telah membangunkan kita dengan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kita. Dan kini kita telah membuka mata. Sebuah hari telah disediakan Tuhan di hadapan kita. Karena itu, mari kita mengawali hari ini bersama di hadirat Tuhan pada Radio Petra 105,7 FM di dalam Embun Pagi, edisi Selasa 22 Februari 2022, yang saat ini bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima sapaan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terimalah segenap hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu. Sungguh kami telah merasakan kemurahan-Mu dalam perlindungan saat kami terlelap. Saat kami terbangun, kami merasakan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Dan saat kami membuka mata, sebuah hari yang cerah telah Engkau bentangkan bagi kami. Sungguh, segala kebaikan Tuhan telah kami terima sebelum kami memintanya. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan setia bagi anak-anak-Mu. Tetapi kami juga sungguh menyadari bahwa segala kebaikan-Mu tidak akan pernah kami nikmati dengan sempurna jika kami tidak berjalan di jalan Tuhan. Maka inilah yang kami rindukan. Kami membuka hari di hadirat-Mu dan boleh berdiam bersama untuk mendengar kebenaran sabda Tuhan. Sebab firman-Mu menjadi makanan yang memberi kami kekuatan dan hikmat melewati hari ini. Sehingga kami bukan hanya bersuka cita untuk melewati dan menikmati kebaikan Tuhan, tetapi juga kami boleh menjadi saluran berkat ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Segenap rancangan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami anak-anak-Mu boleh digenapi. Karena itu Bapa, bersabdalah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami sungguh dapat mengerti, menghayati, dan bersuka cita sebagai pelaku-pelaku sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema Embun Pagi hari ini adalah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Yang bersama kita akan mendengar firman Tuhan dari Matius 21 ayat 37 sampai 39. Yang demikian sabda Tuhan. Akhirnya Ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari, kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya
dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah peribahasa atau bebasan Jawa yang mengatakan melik gendong lali. Milik gendong lali, yang artinya ketika kita memiliki rasa keinginan akan membuat kita lupa hingga kita dapat melanggar hukum ataupun aturan. Bukan berarti keinginan ini salah. Bukan pula tidak boleh memiliki keinginan. Tetapi milik gendong lali mau mengatakan hati-hatilah dengan keinginan. Keinginan tetaplah hal yang wajar dalam kehidupan. Justru aneh kalau ada orang yang tidak punya keinginan sama sekali. Sebab itu berarti manusia yang tidak punya vitalitas hidup. Tetapi punya keinginan adalah hal yang baik. Tetapi mengendalikan keinginan adalah perkara lain dan yang lebih serius. Sebab ketika ada keinginan tanpa pengendalian, di sanalah akan menjadi sumber kejahatan. Ketika orang memiliki keinginan tanpa pengendalian, mulailah dia menipu, mencuri, hingga sampai merampok dan membunuh. Dan inilah yang diingatkan dari bebasan milik gendong lali. Dan firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, juga menggambarkan sebuah peristiwa kejahatan karena milik gendong lali. Dikisahkan seorang tuan tanah mulai membuka kebun anggur. Ia membuat pagar di sepanjang kebun anggur itu dengan maksud yang baik, supaya babi hutan tidak masuk ataupun mencegah pencuri dapat mengambil panenannya. Ia melanjutkan dengan menggali lubang untuk tempat memeras anggur, sehingga tempat itu juga menjadi lengkap, di mana anggur yang panen dapat diperas, dialirkan, dan dapat menjadi sebuah hasil yang sudah diolah dengan baik. Bahkan tidak lupa sang tuan tanah ini juga mendirikan menara penjaga yang menjadi tempat nyaman untuk berteduh, bahkan tetap dapat mengawasi sekaligus mengamati perkembangan pertumbuhan buah anggurnya. Jadi sungguh bahwa kebun anggur itu kebun yang benar-benar disiapkan, diolah dan diusahakan dengan sangat baik. Lebih daripada itu, sahabat Petra, bahkan tuan tanah ini juga dilengkapi dengan hati yang baik. Dia yang telah mengusahakan, membangun, juga dengan penuh sikap baik mau menyewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Ia membuka, melibatkan orang lain untuk bersama-sama bekerja. Setidaknya nanti akan bagi hasil. Bisa ia memperoleh dari biaya sewa kebun anggurnya, ataupun bagi hasil dari panen anggur yang didapatkan. Semuanya tetap dan sungguh baik. Dan tibalah hasil panen. Disinilah kemudian ada sebuah tragedi. Ketika sang tuan tanah mulai mengutus hamba, karena ia pun berhak untuk menerima hasilnya. Tetapi ternyata segenap usahanya dan sikapnya yang begitu baik justru ditanggapi dengan buruk. Hamba-hambanya ditangkap, dilempari batu, bahkan dibunuh. Dan kebaikannya pun tidak berkurang. Ia tidak menyerah,
dan mengutus kembali hamba-hamba yang lain. Namun juga terus-menerus berulang-ulang diperlakukan sama, ditangkap, dilempari, dan dibunuh. Kebaikannya pun juga belum berakhir. Ia mengingat anaknya. Bahkan akhirnya ia pun menyuruh anaknya, karena ia masih punya pengharapan. Anakku akan disegani. Tetapi sahabat Petra, ternyata penggarapnya pun tidak berubah pikiran. Justru dalam benak mereka, ia kan ahli waris. Jadi kalau kita bunuh, kita akan mengambil kebun anggurnya. Disinilah tragedi kembali terjadi. Peristiwa pembunuhan sang anak bukannya mendapat kebun anggur, tetapi mereka, para penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu, dibinasakan. Dan kebun anggur itu akan dialihkan dan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan kita sungguh dengan jelas hal-hal yang harus kita imani. Pertama, bahwa Allah penuh dengan perbuatan baik, tetapi juga dengan hati yang penuh dengan belas kasih, mau percaya kepada manusia. Jangan terlalu dibebani kita bagaimana caranya percaya kepada Allah. Karena kenyataannya bukan manusia yang lebih dahulu percaya pada Allah. Kisah ini diawali dengan tuan tanah yang membuka kebun anggur sebagai gambar Allah yang mengusahakan yang baik. Dan Allah yang mau mempercayakan pada kita, yang mau menjadikan kita mitranya, dan bahkan yang memberikan kita segala yang terbaik. Maka sekarang mari kita sadari, jika Allah teramat sangat baik, mengapa kita masih kurang baik? Jika Allah bahkan mengusahakan dan memberikan kepada kita yang terbaik, mengapa kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada Allah? Bahkan benar-benar menegur kita. Jika Allah saja mau percaya kepada kita, kenapa kita justru malah susah untuk percaya kepada Allah? Di sini persoalannya bukan berkat. Kebaikannya nyata bahkan tidak berkurang. Di sini persoalannya adalah kasih. Kita tidak dapat memberi yang baik karena kita kurang kasih. Bahkan kita tidak percaya. Sejatinya karena kita pun tidak mengasihi Allah yang sesungguhnya dan senyatanya sangat mengasihi kita. Kedua, kita kini melihat bahwa Allah adalah pribadi yang penuh kesabaran. Setiap perbuatan jahat yang digambarkan oleh perbuatan penggarap-penggarap kebun anggur itu tidak mengubah hati Allah. Allah tidak menyerah. Demikian juga sang tuan tanah tidak menyerah meski hamba-hambanya dibunuh. Mengutus lagi dan mengutus lagi sampai pada batas terakhir. Demikian juga Allah yang penuh kesabaran dan sampai mengutus anaknya yang tunggal. Masih mengharapkan perdamaian, masih mengharapkan kebaikan. Allah sangat sabar. Maka tidak mungkin kalau kita malah mengatakan saya tidak punya waktu, saya tidak sempat, saya kehabisan waktu, saya tidak ada kesempatan. Sejatinya itu dusta. Sebab kesabaran Allah tidak pernah berkurang. Begitu panjang sampai pada akhirnya kita sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan, kesabaran Allah yang telah diberikan. Ketiga,
Allah yang percaya pada kita, Allah yang penuh kesabaran pada kita, tetapi juga Allah yang berhak menuntut tanggung jawab. Maka saat sang anak dibunuh, berarti kesempatan akhir telah berlalu dan saat pertanggungan jawab tiba. Tidak ada orang yang bisa lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada orang yang dapat menghindari penghakiman Allah. Maka setiap kejahatan tidak akan lolos dari penghukuman. Vonis pasti terjadi. Dan akhirnya para penggarap kemudian dibinasakan. Mereka berpikir dengan membunuh anak akan menjadi ahli waris. Tetapi justru mereka malah kehilangan kehidupannya. Bukan hanya kehilangan kebun anggurnya. Kini kita melihat bahwa segala kebaikan, kesabaran, dan rahmat Tuhan sungguh nyata. Tetapi semua itu justru layak untuk menuntut segala tanggung jawab yang ada pada kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka belajarlah milik gendong lali. Awas, kejahatan justru berawal dari sikap lupa. Bukan lupa tanggal, bukan lupa melakukan sesuatu. Tetapi kejahatan dasarnya adalah melupakan Tuhan. Bukan karena Tuhan jauh, bukan karena Tuhan tidak dapat kita rasakan, bukan pula karena Tuhan kurang baik, tetapi lupa akan Tuhan karena kita mengabaikan Allah. Seakan-akan kita sudah cukup menerima berkat, sampai kita malah mencintai berkat dan lupa mengabaikan sumber berkat itu sendiri. Dan di sanalah terjadi tragedi. Terjadi bencana yang besar, bahkan kehilangan segala-galanya. Hanya satu, sahabat Petra yang terkasih, yaitu kasih. Karena justru Tuhan yang mengawali dengan kasih-Nya. Ia yang memberi terbaik. Ia pun tidak pernah melupakan kita. Tetapi justru ketika kita malah tidak mengasihi Tuhan, lalu kita akan melupakannya. Awas, kita mungkin menikmati segala kebaikannya. Tetapi kalau lupa dengan sang sumber berkat, kita akan menjadi jahat. Ketika kita melupakan Allah, kita justru akan kehilangan segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terkadang ketika hamba-hambamu ini tidak mampu mengendalikan keinginan, justru kami akan kehilangan segala-galanya. Bahkan kami melupakan segala kebaikan Tuhan. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ajarilah justru ketika kami mendapatkan anak, kami mendapatkan segala-galanya. Sebab Yesus Kristus Sang Anak Allah adalah wujud kesempurnaan kasih, kesempurnaan kebaikan Allah bagi kami umat manusia. Dengan demikian kami boleh bersuka cita. Dengan demikian kami boleh semakin merasakan kebaikan Allah. Dan kami juga boleh mendatangkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan. Karena itu Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk sepanjang hari ini. Supaya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami melewati hari ini. Dengan penuh keselamatan dan segenap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami digenapi. Jauhkan kami dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Sembuhkan, pulihkan, dan juga hiburkanlah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, kami segenap sahabat Petra yang sedang sakit ataupun dalam kelemahan, lindungi, jauhkanlah penyakit, godaan, dan kecelakaan. Bagi segenap adiuswo, mereka yang telah Tuhan karuniakan umur panjang,
supaya mereka senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah Bapa, seru doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebersamaan kita dalam embun pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menjadi anugerah keselamatan, kasih pemeliharaan Allah Bapa, dan kasih penghiburan serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di hadirat Allah dalam embun pagi, edisi Selasa 22 Februari 2022. Tentunya sekalipun singkat, namun ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Dan akhirnya, saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin.